Selamat pagi adik-adik. Nah, bersyukur sekali ya di minggu kali ini kita boleh berjumpa lagi. Kali ini sebelum memulai ibadah minggu hari ini, kita mau sama-sama mengambil sikap saat teduh dulu yuk. Ambil sikap saat teduhnya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, bersyukur adik-adik, kakak sangat senang bisa berjumpa dengan adik-adik lagi walaupun via online. Sekarang kita mau sama-sama puji Tuhan kita mau angkat lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik yang semangat ya, kita angkat pujian ini dari awal. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita angkat pujian dari awal. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Oke. Nah, sekarang kita mau sama-sama masuk di dalam doa pembuka. Adik-adik ambil sikap doa yang benar ya. Ikutin kakak di dalam hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini. Kami mau kiranya ibadah hari ini boleh menyertai kami lewat setiap firman yang boleh kami dengar dan lewat setiap pujian yang boleh kami naikkan. Tuhan yang serta dan bimbing setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama hafalkan ayat hafalan. Adik-adik sama-sama berdiri yuk. Kita hafalkan ayat ini bersama-sama. Ayat pada minggu hari ini terambil dalam Markus pasal 12 ayat 30. Oke, kita hafalkan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Gampang kan? Sekali lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hebat, tepuk tangan dong buat semuanya. Nah adik-adik, karena kalian sangat semangat, kakak mau ajak kalian nyanyi satu lagu lagi. Kita mau puji Tuhan kita dengan luar biasa. Kita mau angkat pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung
hebat sekali pujian hari ini yang menyatakan Allah kita besar dan berkuasa. Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan firman Tuhan. Kita mau dengarkan bersama-sama. Kita lihat seberapa besar kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar. Yuk sama-sama kita dengerin firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, pada hari ini kakak sangat bersyukur ya, masih diberikan kesempatan boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami dari kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan firman Tuhan hari ini boleh disampaikan dengan baik dan kami boleh mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, kakak ingin bertanya kepada adik-adik terlebih dahulu. Menurut adik-adik, minuman apa sih yang paling enak untuk dikonsumsi? Kalau menurut kakak, minuman yang paling enak itu adalah air putih. Loh kak, kenapa air putih sih? Air putih kan nggak ada rasa, tawar rasanya, nggak manis, nggak asam. Nah, memang air putih itu nggak ada rasa, tapi air putih itu adalah minuman yang paling cocok untuk menyegarkan tubuh kita. Tapi itu menurut kakak ya. Nah, kalau menurut adik-adik beda, itu tergantung adik-adik ya, karena setiap orang itu berbeda seleranya. Nah, terus kalau bagaimana jika di rumah kakak ada seorang tamu atau ada tamu datang ke rumah kakak, apakah kakak akan menyajikannya hanya air putih? Tentu saja tidak ya. Pasti kakak akan menyajikannya ya teh, kopi atau minuman yang lain. Seperti misalnya Imlek kemarin, kakak ada tamu datang, kakak sediakan apa? Air soda atau air kaleng ya. Nah, kakak punya cerita di sebuah negara Palestina, tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Di sana, menurut mereka, air yang paling baik itu adalah air anggur. Di setiap rumah di Palestina memiliki kebun anggur. Nah, jadi bagi mereka air anggur itu adalah air yang terbaik, dan mereka akan menyajikan air anggur kepada para tamunya di sebuah pesta perkawinan atau yang lainnya. Mereka pasti akan menyediakan air anggur karena bagi mereka itu adalah yang terbaik. Nah, di setiap rumah mereka ada sebuah kebun anggur, dan setiap tahunnya kebun anggur itu akan panen. Kalian tahu nggak, dulu air anggur itu sangat disukai oleh banyak orang. Air anggur itu dapat dimakan secara langsung, ataupun jika ingin disimpan, mereka akan mengeringkannya dan jadilah sebuah anggur yang kering, sehat dan manis. Dan juga bisa dijadikan sebagai jadi air anggur. Nah, kakak ada sebuah cerita bagaimana Tuhan Yesus mengubahkan air putih menjadi sebuah air anggur. Wah, gimana ya caranya ya? Kok bisa? Nah, jadi penasaran kan? Yuk kita coba dengarkan ceritanya. Pesta perkawinan di kota Kana. Pada suatu hari diadakan pesta perkawinan di kota Kana. Tuan rumah sudah memilih seorang pemimpin acara pesta. Ia harus bertanggung jawab supaya ada cukup makanan dan minuman untuk semua orang yang diundang. Pelayan-pelayan sibuk membantu. Maria, ibunya Tuhan Yesus, juga diundang pada pesta itu serta saudara-saudaranya. Maria ikut membantu dalam acara pesta itu. Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga datang ke Kana. Mereka duduk di antara tamu-tamu dan ikut gembira bersama dua mempelai. Mereka semua menikmati makanan yang disajikan dan air anggur yang diantarkan oleh pelayan-pelayan. Tiba-tiba, pelayan-pelayan di halaman belakang dan di dapur menjadi gelisah. Mereka mulai berbisik-bisik. "Ada apa?" Maria menghampiri dan bertanya mengapa mereka begitu gelisah.
Air anggur habis, jawab mereka. Padahal tamu-tamu masih ada yang minta minum lagi. Maria diam sebentar. Apa yang dapat diperbuat? Di manakah dapat dibeli air anggur pada malam hari? Maria tidak tahu. Tetapi dia tahu seseorang yang sudah sering menolongnya dalam kesulitan. Tuhan Yesus. Maria pergi ke tempat duduk Tuhan Yesus dan berbisik kepadanya. Mempelai kekurangan air anggur. Persediaan sudah habis, kata Maria. Tuhan Yesus mengerti kata-kata Maria. Ia mengerti bahwa air anggur habis. Tetapi ia menanti-nantikan petunjuk dari Bapanya di surga. Ia hanya dapat melakukan apa yang Bapa beritahukan kepadanya. Karena itu Tuhan Yesus menjawab kepada ibunya, "Ibu, waktuku belum sampai," kata Tuhan Yesus. Ibu Maria tidak kecewa. Ia tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus akan menolong. Kalau bukan sekarang, pasti ia akan menolongnya pada waktunya. Dengan tenang, Maria pergi ke halaman belakang di mana pelayan-pelayan menunggu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus nanti, lakukanlah itu, katanya dengan yakin. Kemudian Maria kembali kepada tempatnya. Tak lama kemudian Tuhan Yesus bangun dan menuju ke halaman belakang. Sebentar ia melihat sekeliling. Di situ terdapat 6 tempayan air yang sedang kosong. Nah, Tuhan Yesus pun memerintahkan kepada pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh dengan air." Perintah Tuhan Yesus. Mereka cepat melakukan apa yang disuruh Tuhan Yesus. "Tuan, tempayan sudah diisi," lapor mereka. "Sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta untuk mengecap," kata Tuhan Yesus selanjutnya. Pelayan-pelayan teringat apa yang dikatakan Ibu Maria kepada mereka tadi, dan mereka pun membawanya kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta mengecap air itu dan ia menjadi heran betul. Ia mengecap lagi, kemudian memanggil mempelai laki-laki dan menegur. Biasanya orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan karena para tamu sudah menghabiskan air anggur yang terbaik, barulah mereka meminum anggur yang biasa disajikan. Tetapi engkau menyiapkan anggur yang paling baik sampai sekarang. Mempelai tidak mengerti maksud pemimpin pesta, karena ia tidak tahu menau tentang air anggur. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi pelayan-pelayan tahu. Mereka tahu bahwa air yang dituang ke dalam tempayan itu telah menjadi air anggur. Nah, betapa besar kuasa Tuhan Yesus. Mereka berbisik-bisik satu kepada yang lain. Betapa baik hati Tuhan Yesus yang menolong kita dalam kesulitan. Itulah tanda ajaib pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana menurut adik-adik firman Tuhan hari ini? Sangat luar biasa ya. Karena Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, mampu melakukan segala hal yang mustahil bagi kita, tapi tidak bagi Dia. Dia mampu mengubah air menjadi air anggur. Wow, itu adalah hal yang sangat luar biasa ya. Bahkan dari dulu sampai sekarang tidak ada yang mampu melakukan mukjizat itu selain Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia yang mampu menciptakan alam semesta, pasti mampu juga melakukan mukjizat seperti itu ya. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kuat, Tuhan yang mampu melakukan segala mukjizat yang ada. Jadi kita sebagai anak-anaknya harus percaya di dalam Dia tanpa ragu sedikit pun ya. Nah, kita akan menutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini kami tahu ya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang luar biasa yang mampu membuat segala mukjizat itu menjadi nyata. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menghilangkan keraguan kami dalam mempercayai-Mu bahwa Engkau Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, Tuhan yang besar.
Kiranya Engkau tanamkan di setiap hati kami ya Tuhan akan hal itu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami ya Tuhan, menguatkan setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, doa ini ya Tuhan, dan kami sangat bersyukur ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sangat luar biasa. Tadi kita sudah dengar ya bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Nah, kita bisa lihat Allah kita itu Allah yang berkuasa dan hebat. Sekarang kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang senantiasa ada bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekarang kita mau sama-sama angkat satu pujian yuk yang berkata, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan puji ini dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, kalian hebat sekali. Kita boleh sama-sama mengenal bagaimana Tuhan kita Allah yang sangat luar biasa, Allah yang selalu ada di dekat kita dan tak akan pernah meninggalkan kita. Bersyukur ya, ibadah hari ini sudah selesai dan kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan nyanyian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita bersatu di dalam doa yuk, adik-adik ikutin dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah dan sobat kami yang setia, yang selalu ada bersama kami baik susah maupun senang. Tuhan ajar kami boleh terus bersandar kepadamu senantiasa. Bentuk setiap hati kami. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang begitu mengasihi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.